Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang listrik arus dinamis atau listrik arus searah. Sebelumnya untuk materi listrik searah ini kita sudah belajar di SMP, ada tentang kuat arus, hambatan, hukum Ohm dan hukum pertama Kirchhoff. Nah, hari ini kita akan membahas untuk rangkaian sampai dengan rangkaian loop atau hukum kedua Kirchhoff. Yang pertama tentang kuat arus. Di situ disebutkan aliran elektron bebas dari suatu potensial rendah ke potensial tinggi. Kalau kita buat segitiganya itu kit I sama dengan Q per T atau QIT. QIT. Terus tentang hukum Ohm, untuk percobaan Ohm, perbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik nilainya selalu konstan. Di situ ada VIR ya. Kalau kita buat segitiganya VIR I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R, di mana V adalah beda potensial atau tegangan, sedangkan I kuat arus, sedangkan R hambatan. Nah, untuk hambatan, besarnya hambatan itu sebanding dengan rho. Di situ didapatkan rumus R sama dengan rho kali L per A. Rho itu hambat jenis, L-nya itu panjang kawat, sedangkan A adalah luas penampang. Nilai hambatan penghantar logam dapat berubah dipengaruhi oleh suhu, sehingga ada rumus kalau hambatannya itu ditanyakan berkaitan dengan suhu, maka didapatkan rumus R sama dengan R0 kali 1 plus alfa kali delta T. Terus untuk rangkaian hambatan itu ada rangkaian seri. Ini ya. Ini rangkaian seri, di mana untuk rangkaian seri itu nilai I-nya di sini disebutkan I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Artinya I yang melewati pada hambatan 1, I yang melewati pada hambatan 2, dan I yang melewati pada hambatan 3 itu besarnya sama. Sedangkan untuk beda potensial nilai V1, V2, V3 ini berbeda. Nah, besarnya tegangan V1 banding V2 banding V3 itu sebanding dengan hambatannya, seperti rumus hukum Ohm tadi, V I R. Nah, sehingga V di sini adalah I kali R, karena nilai I-nya tetap sehingga V-nya sebanding dengan R, sehingga V1 banding V2 banding V3 itu sama dengan R1 banding R2 banding R3. Sedangkan untuk rangkaian paralel, itu yang sama adalah tegangannya. Jadi di situ ada R1, ada R2, ada R3, ada I1, I2, I3. Nah, besarnya tegangan pada setiap hambatan ini adalah sama. Jadi V1, V2, V3 itu besarnya sama. Untuk mencari hambatan totalnya, 1/R total atau 1/R paralel itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3.
Kalau sudah ketemu nanti dibalik. Jadi R total sama dengan hasilnya tadi, tinggal dibalik. Nah, nilai V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Sedangkan besarnya arus yang melewati pada hambatan 1, arus yang melewati pada hambatan 2, arus yang melewati pada hambatan 3, itu cara mencarinya dengan perbandingan. Kalau kita lihat hukum tadi, I sama dengan V per R, karena nilai V-nya sama, sehingga I1 banding I2 banding I3 sama dengan 1/R1 banding 1/R2 banding 1/R3. Terus ada hambatan yang dirangkai model jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone digunakan untuk menyederhanakan susunan hambatan yang tidak bisa disederhanakan secara seri maupun paralel. Nah, model jembatan Wheatstone seperti ini. Ada R1, R2, R3, R4, R5. Bisa ditulis model seperti ini. Ini ada R1, R2, R3, R4, R5. Langkah penyelesaiannya, periksa dulu apakah perkalian silangnya R1 kali R3 ini sama dengan R2 kali R4. Jika R1 kali R3-nya itu nilainya sama dengan R2 kali R4, maka hambatan yang di tengah itu bisa diabaikan. Jadi seperti tidak berfungsi ini. Jadi ini kita hilangkan. Sehingga rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Nah ini, sehingga yang di tengah hilang, berarti yang atas ini kita seri, yang bawah kita seri. Kalau sudah, tinggal menghitung secara paralel. Jadi R1 ditambah R4. Hasilnya berapa? Terus R2 ditambah R3 hasilnya berapa? Kalau sudah ketemu nanti dihitung dengan paralel. Misalkan ini R6, ini R7, ya 1/R6 ditambah 1/R7. Nah, bagaimana kalau hasil perkalian silangnya tidak sama? Nah, itu ditambahi dengan hambatan seperti ini. Di sini ada RA, ada RB, ada RC. Nah, di situ ada RA, RB, RC. RA itu diapit oleh R1, R2, sehingga RA di situ R1 kali R2 per jumlah yang mengapit semua, ada R1 plus R2 plus R5. Sedangkan RB di situ R1 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Sedangkan RC itu diapit oleh R2 sama R5. Sehingga RC sama dengan R2 kali R5 per R1 ditambah R2 ditambah R5. Berikutnya tentang gaya gerak listrik dan tegangan jepit. V sama dengan I kali R. Nah, jika sumber tegangan memiliki hambatan dalam, saat mengalirkan arus listrik itu nilai V-nya diganti dengan E GGL, gaya gerak listrik. Di mana V tadi I kali R, berarti E GGL di sini I kali R besar plus R kecil, di mana R besar adalah hambatan luar, sedangkan R kecil adalah hambatan dalam. Nah, berikutnya tentang hukum Kirchhoff.
tentang hukum Kirchhoff. Untuk hukum 1 Kirchhoff itu jumlah aljabar kuat arus yang melalui titik cabang sama dengan jumlah aljabar kuat arus yang melalui titik cabang harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Intinya I yang masuk harus sama dengan I yang keluar. Kalau kita lihat contoh di sini ada I1, I2 itu panahnya menuju titik A. Jadi I1 plus I2 sama dengan panah yang keluar ada I3, I4, I5 sama dengan I3 plus I4 tambah I5. Berikutnya tentang hukum 2 Kirchhoff. Dalam rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar gigi L dan jumlah penurunan potensial IR itu sama dengan 0. Jadi rumusnya sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi sigma E itu jumlah sumber gigi L-nya. Ditambah sigma I itu arusnya kali R total yang ada di rangkaian tertutup tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan nilai E-nya akan positif jika gerak mengikuti arah loop pertama dengan ketemu kutub positifnya. Ketemu kutub positif sumber tegangan. Jadi yang pertama itu tentukan arah arusnya dulu, tentukan arah arus. Nah, menentukan arah loopnya itu bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Kalau searah jarum jam, misalkan contoh ini searah jarum jam. Lihat, ini ada E1. Pertama kali ketemu kutub negatif. Kutub negatif itu yang lebih pendek. Sehingga di sini nanti nilainya min E1. Sehingga kalau kita masukkan min E1, terus arus yang kedua itu untuk sumber tegangan yang kedua ketemu yang panjang berarti plus E2. Terus lanjut ketemu E3. E3 yang pertama kali adalah bagian yang panjang berarti plus E3. Ditambah I kali R total semuanya. Ada R1 tambah R2 tambah hambatan kecilnya ada R1 plus R2 plus R3 sama dengan 0. Jadi kata kuncinya yang pertama tentukan arah loopnya. Jika arah loop searah dengan arah arus, nanti ketemu I-nya itu positif. Jika I-nya ketemu negatif berarti arah loop tadi berlawanan dengan arah arus. Jadi intinya nanti sama, ketemunya itu bisa, misalkan permisalan awal searah jarum jam I-nya ketemu positif berarti arah arusnya benar searah jarum jam tadi. Misalkan dari permisalan awal searah jarum jam kok ketemunya negatif, berarti I-nya kita ambil positifnya, terus arah arusnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini langkah pengerjaannya. Tentukan arah loop dan arus bebas. Boleh searah jarum jam, boleh berlawanan dengan arah jarum jam. Jika loop bertemu kutub positif, maka E akan bernilai positif dan sebaliknya. Jika arah loop dan arus searah, maka arus akan plus dan sebaliknya. Maksudnya plus itu nilai I-nya nanti ketemu positif. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, berarti E1-nya tadi ketemu pendek berarti min E1, E2-nya ketemu panjang berarti plus E2, E3-nya ketemu panjang pertama kalinya plus E3. Ditambah I kali R1 plus R1 plus R2 plus R2 plus R3 sama dengan 0. Demikian penjelasan tentang ini listrik arus dinamis atau listrik arus arah. Untuk contoh soalnya, seolah akan